Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pekan ini kita akan belajar berkaitan dengan redistribusi pendapatan ya, masih di materi bab 3. Tujuan pembelajaran kita pada pekan ini adalah yang pertama mendeskripsikan redistribusi pendapatan, kemudian menjelaskan jenis-jenis redistribusi pendapatan, yang ketiga menjelaskan program redistribusi pendapatan, dan yang terakhir adalah menjelaskan alur redistribusi pendapatan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada gedung yang tinggi, menjulang, kemudian mewah ya. Kemudian tapi ada juga pemukiman kumuh. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Nah, ini ada kesenjangan. Jadi di mana misalkan di kota besar gitu ya, ada beberapa masyarakat yang tinggal di apartemen yang mewah, tapi di sisi lain banyak juga masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Nah, jadi ada kesenjangan antara masyarakat ya. Untuk mengurangi kesenjangan ini, ada sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini namanya adalah redistribusi pendapatan. Jadi, apa redistribusi pendapatan itu? Redistribusi pendapatan bisa disebut sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, jadi redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah redistribusi vertikal, ya. Jadi, redistribusi vertikal ini adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun juga pribadi. Contoh dari redistribusi vertikal adalah pungutan pajak kepada masyarakat. Nah, yang bayar pajak kan orang yang mampu, misalkan bayar pajak motor. Nah, karena dia mampu beli motor. Nah, itu contohnya ya. Nah, hasil pajak tersebut nanti akan dimanfaatkan pemerintah dengan cara subsidi ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu. Kemudian, contoh redistribusi vertikal yang selanjutnya adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini kan diantaranya nanti akan disalurkan kepada para fakir miskin, ya, yang tidak mampu. Kemudian ada juga penggalangan dana untuk korban bencana alam. Nah, akhir-akhir ini kan banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia ya. Nah, itu penggalangan dana jadi dari orang yang mampu, kemudian nanti akan disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari redistribusi vertikal. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, yaitu redistribusi horizontal. Nah, kalau horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok. Nah, ini bisa sifatnya ini seperti siklus kehidupan. Jadi contohnya, orang tua yang memberi uang saku kepada anaknya. Nah, contohnya sekarang kalian kan masih sekolah, kalian dikasih uang saku. Nah, nanti ketika kalian sudah dewasa, kemudian sudah punya penghasilan, nah ini kalian bisa memberikan uang kepada orang tua, atau misalkan nanti ketika kalian sudah menjadi orang tua gantian kalian yang memberikan uang saku kepada anak kalian. Nah, itu contohnya. Selain itu, contohnya lagi pada saat lebaran. Nah, kalian kan masih mendapatkan THR gitu ya. Nah, pembagian uang lebaran. Nah, sekarang kalian mendapatkan uang lebaran. Nah, nanti ketika kalian sudah bekerja gantian kalian yang memberikan uang lebaran kepada saudara, kemudian tetangga, nah atau keponakan. Nah, itu contohnya. Contoh dari redistribusi horizontal. Ini transfer uang antar kelompok. Ya, kemudian selanjutnya adalah program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Nah, jadi untuk redistribusi pendapatan ini ada beberapa program. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, akses kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu terdiri dari sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Nah, maka contoh dari program-program ini adalah contohnya pemerintah ada program Keluarga Harapan. Nah, kemudian
ada kalau di bidang pendidikan berarti ada bantuan operasional sekolah, ada juga beasiswa bagi yang tidak mampu itu melalui Kartu Indonesia Pintar. Kemudian kalau di bidang kesehatan ada KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Nah, ini beberapa program ini diberikan kepada rakyat bawah atau yang kurang mampu, ya. Program yang kedua adalah program kredit lunak. Nah, ini program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Nah, pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Nah, program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nah, nanti diharapkan semakin banyaknya bentuk usaha-usaha dari rakyat yang ini tujuan akhirnya adalah bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, ini biasanya KUR ini bekerjasama dengan bank-bank. Nah, jadi ketika ada pinjaman, jadi masyarakat yang punya usaha kecil ini bisa meminjam kredit, ya, bisa mengajukan kredit ke bank dengan dengan bunga yang sangat rendah, ya. Program yang ketiga yaitu pengembangan industri kecil. Nah, program ini biasa dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau biasanya disebut dengan PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan desa lebih terbangun, ya, sehingga diharapkan mempercepat pemerataan pendapatan. Jadi pemerataan pendapatan yang tinggi tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi juga di desa. Nah, dan juga tujuannya adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan, ya. Program yang keempat ini adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR biasanya disingkat, ya. CSR ini adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar perusahaan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat, melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Nah, ini bisa kita contohkan di Kota Kudus, ya, ada PT Jarum. Nah, Jarum ini program CSR-nya itu banyak sekali. Jarum Foundation, Bakti Pada Negeri yang dalam ruang lingkup sosial ada, kemudian olahraga, kemudian beasiswa Jarum, kemudian Jarum kaitan dengan lingkungan. Kemudian ada program CSR Jarum yang juga di bidang budaya. Nah, ini adalah contoh dari program yang dilakukan oleh perusahaan swasta, ya. Kemudian selanjutnya ada alur redistribusi pendapatan. Nah, tadi redistribusi pendapatan kan pendistribusian kembali dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang tidak mampu. Nah, bagaimana alurnya? Jadi contohnya ini kita membeli barang di mall, di minimarket, kemudian kita bayar pajak kendaraan, ada pajak bumi bangunan rumah kita itu misalnya, kemudian pajak penghasilan, kemudian pajak barang mewah. Nah, itu kan semuanya kita bayar pajak. Nah, kalian beli barang di mall ataupun minimarket itu kalian juga berkontribusi dalam pajak pertambahan nilai. Nah, maka biasanya kalau kalian belanja itu kan ada PPN. Nah, itu adalah bayar pajak barang yang kalian beli di mall atau di minimarket. Nah, pajak-pajak ini akan masuk ke pemerintah. Nah, kemudian dari pajak ini nanti akan disalurkan dalam bentuk subsidi. Nah, subsidi itu apa? Subsidi itu adalah bentuk bantuan keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Nah, jadi contoh subsidi bisa berupa subsidi bahan bakar, kemudian subsidi pupuk. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh dari alur redistribusi pendapatan, ya. Jadi pajak masuk ke pemerintah, kemudian nanti dialurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi.
Contohnya subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani. Nah, ini dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi sehingga kalau harga pupuknya lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih bersaing. Nah, kemudian subsidi BBM. Nah, ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Nah, pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat, ya. Kesimpulannya, hasil pengembangan berbagai sektor dan aktivitas perdagangan perlu didistribusikan kembali pada masyarakat secara adil dan merata, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, pemerintah telah melakukan beberapa usaha, antara lain pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Nah, itu ya. Kesimpulan dari materi kita pada pekan ini yaitu tentang redistribusi pendapatan. Apabila ada hal yang masih belum bisa dipahami, mohon segera ditanyakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.